Oke, baik. Nah, kita coba kerjakan soal ini. Rancanglah sintesis senyawa parametil nitrobenzena dari benzena. Oke, berarti parametil nitrobenzena itu merupakan produknya, produk sintesisnya. Terus kemudian benzena merupakan pereaksi ya, atau sebutannya prekursor lah ya, reaksi awal ya. Oke, kita gambarkan dulu strukturnya. Benzena itu aromatik C6H6, terus kemudian parametil nitrobenzena itu maknanya ada suatu benzena ya, ada suatu benzena yang tersubstitusi gugus metil dan gugus nitro ini pada posisi para. Posisi para itu adalah posisi 1,4. Jadi misalkan katakanlah metilnya di nomor 1, metil itu CH3, ini nomor 1. Nah, nomor 4-nya di sini ya. Ini adalah gugus nitro ya, atau NO2. Oke. Nah, lalu dari kedua struktur ini jelas sekali perubahan yang terjadi itu sebenarnya adalah ada 2 atom hidrogen pada benzena. Di sini ya, saya akan coba gambarkan di sini. Ada 2 atom hidrogen yang digantikan dengan ya, yang satunya dengan gus CH3, yang satunya dengan NO2 ya. Nah, berarti prinsip dari reaksi ini adalah reaksi substitusi ya, atau reaksi pergantian ya. Reaksi substitusi. Lengkapnya sebenarnya adalah reaksi substitusi elektrofilik ya. Reaksi substitusi elektrofilik. Oke. Jadi CH3 itu adalah suatu elektrofil, NO2 itu juga elektrofil. Jadi hidrogen digantikan oleh suatu elektrofil. Nah, elektrofil itu maknanya suka elektron. Sehingga ya sebenarnya boleh saja ya, untuk lebih memperjelas yang suka elektron itu kita kasih label positif di sini. Nah, ya. Oke. Jadi CH3 positif, NO2 positif. Karena memang sebenarnya benzena itu kan kaya akan elektron ya. Jadi benzena sendiri itu, cincin benzena itu adalah labelnya negatif. Itu suatu nukleofil ya. Kaya akan elektron negatif. Kalau yang dia miskin elektron atau elektrofil, bisa kita kasih label positif. Nah, oke. Lalu yang perlu difikirkan, kita bisa dapat CH3 positif itu dari apa atau dari siapa? Nah, salah satunya kita bisa dapat dari ya CH3Cl misalkan, atau CH3Br gitu. Karena di sini pasti CH3-nya positif. Ya, ingat Cl itu kan halogen, itu kan atom-atom yang negatif. Oke, terus kemudian menurut ya pengetahuan reaksi lah ya. Ya, ini harus dikatalisis ya dengan asam Lewis ya. Kita kasih saja misalkan ya FeCl3 atau AlCl3 gitu ya. Terus yang kedua, NO2 positif itu kita bisa dapat dari apa? Ya, kita bisa dapat dari HNO3 ya, HNO3. NO2 kita bisa dapat dia dari nah, saya tuliskannya seperti ini saja. Nah, ini adalah HNO3 ya. Karena OH- itu negatif ya. Nah, ini juga perlu dikatalisis dengan H2SO4 ya. Oke ya. Gitu ya. Jadi CH3 positif kita sudah tahu, kita bisa dapat dari CH3Cl dan juga NO2 dari NO3. Nah, terus kemudian
Nah, ini belum selesai ya. Yang perlu difikirkan itu selanjutnya adalah bagaimana biar produk reaksinya itu antara CH3 dan NO2 itu ada di posisi para. Ya seperti inilah 1 dan 4. Jadi dia sejauh mungkin CH3 sejauh mungkin dengan si NO2 karena bisa saja kan dia seperti ini ya. Saya akan coba gambarkan. Ya, kemungkinan kan bisa juga dia seperti ini ya. Substitusinya bisa saja dia di posisi 1,3 misalkan. Ini adalah posisi meta. Bukan pada posisi mana. Yang seperti ini itu ada istilah namanya adalah regioselektivitas ya. Regioselektivitas ya. Yang lainnya ada kemoselektivitas ya. Regioselektivitas ya. Nah ya, jadi yang seperti ini itu regioselektivitas. Regioselektivitas itu menjawab kalau bahasa saya pertanyaannya kamu di mana gitu. CH3 kamu di mana? NO2 di mana? Gitu. Apakah di 1,4 atau di 1,3 dan seterusnya ya. Oke, nah konsep yang harus kalian ingat ya. Konsep yang harus kalian ingat itu sebenarnya sekompleks apapun molekul, kamu harus ingat ada yang namanya site reaction atau pusat reaksi ya. Saya akan coba tuliskan PRX ya. PRX itu adalah pusat reaksi ya. Terus kemudian, nah ini saya tulis adalah pusat reaksi ya. Jadi site reaction itu adalah pusat reaksi. Terus kemudian ada yang disebut dengan, kalau di sini saya tuliskannya GT ya, gugus ya, gugus tetangga ya. Saya tulis saja gugus tetangga. Gugus tetangga ya. Gugus tangga atau gugus samping lah ya. Neighboring group ya. Oke. Jadi sekali lagi kompleks apapun molekul, bayangkan atau ingat ada namanya pusat reaksi, ada namanya yang bukan pusat reaksi atau gugus tangga atau gugus samping. Nah, gugus tetangga itu berpengaruh atau mempengaruhi pusat reaksi. Itu bisa saja dia menambah kereaktifan misalkan ya, atau dia meningkatkan, bisa mengurangi kereaktifan. Oke. Atau bisa juga mempengaruhi produk yang dihasilkan ya. Misalkan seperti ini ya. Bisa nanti produknya secara regio parah dan seterusnya lah ya. Oke, nah gugus tangga itu kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya efek nah saya tuliskan saja. Jadi dia itu punya efek yang namanya efek yang pertama efek elektronik ya. Saya tuliskan saja di sini efek elektronik ya. Elektronik itu berarti kaitannya dengan ya dengan elektron lah ya. Ya, terus kemudian ada namanya efek sterik. Ada efek mesomeri ya, dan ya, kita bahas yang efek elektronik saja ya. Jadi efek elektronik itu bisa saja gugus tetangga itu mendorong elektron gitu ya. Jadi ada yang namanya EDG, pendorong elektron. Terus kemudian ada yang namanya EWG. Ini saya singkatannya EDG, donating group. Terus ada namanya penarik elektron atau withdrawing group ya. Penarik elektron ya, di sini adalah EWG atau withdrawing group. Nah, oke, nah terus kemudian ya kita kalau misalkan kalian lihat struktur produk ya, saya gambarkan bensinnya seperti ini saja ya. Terus kemudian di sini ada si CH3 atau saya gambarkannya dengan seperti ini ya. Saya gambarkan CH3-nya di sinilah ya, CH3. Terus di sini itu adalah NO2 ya. Ya, gugus tangganya yang CH3 dan yang NO2 ya. Ini adalah gugus tangga yang CH3 dan
dan NO2, atau saya lingkari saja gugus tangga yang seperti ini ya, yang CH3 dan NO2. Ini adalah gugus tangga ya. Nah, jadi gugus tangga itu bisa memberikan efek elektronik ya. Nah, sebenarnya biar kita tahu dia itu sebenarnya mendorong elektron atau penarik elektron itu ada pola yang ya mudah-mudahan mudah diingat ya. Kita coba cek golongannya. C itu golongan 4A kan, golongan 4A, hidrogen golongan 1A, terus kemudian N itu golongan 5A, terus O itu golongan 6A ya. Nah, oke. Lalu ingat sifat atom keelektronegatifan itu arah elektron itu ke golongan yang lebih besar atau kanan atas. Ya, golongan yang lebih besar ya. Jadi ini itu berarti arahnya ke daripada ke H pasti ke C kan, atau saya gambarkan arahnya ke sini. Nah, ini ya. Ini arahnya dia ke arah benzen ya. Gitu ya. Ini saya gambarkan gitu. Kalau ini berarti arahnya bukannya menuju ke pusat reaksi, ini pusat reaksinya benzena ya, jadi dia malah ke keluar ya, atau ke menjauhi gitu ya. Nah, yang ke arah benzena ini dorongan itu berarti dia dorongan. Jadi ini tuh CH3 itu berarti pendorong elektron. Saya tulis di pendorong elektron. Atau apa tadi? EDG ya. Jadi ini pendorong elektron atau EDG. Kalau ini adalah penarik elektron. Penarik elektron ya. Jadi kalau kita ngomongin kereaktifan, akhirnya menambah kereaktifan benzena yang pendorong elektron. Gitu, karena kan membuat benzena itu kan ya, kaya akan elektron atau negatif gitu ya. Labelnya negatif, jadi dia semakin negatif. Gitu, karena elektronnya didorong ya, kerapatannya bertambah. Tapi kalau NO2 dia ditarik ya, sehingga kerapatannya berkurang atau dia malah kurang negatif si benzena, sehingga kurang reaktif gitu ya. Oke, nah. Terus kemudian kalau kita bahas soal ini ya, pendorong elektron itu dia mempengaruhi regio dari hasilnya adalah ke arah pendorong itu ke arah orto atau para ya. Orto ya, ke arah orto para. Sedangkan kalau penarik elektron dia secara regio produknya dia ke arah meta. Nah, ini sebenarnya di sini ada catatan ya, saya kasih catatan saja karena ya nggak semua penarik elektron itu dia nanti ke arah meta ya. Jadi kalau halogen itu golongan 7A itu dia penarik elektron ya, tapi dia malah ke arah ortopara ya, regio produknya dia ke arah ortopara. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, terus kemudian kita coba pikirkan bagaimana biar hasilnya para. Oke, nah kalau dilihat dari sini yang mengarahkan ke para itu CH3 kan, mendorong elektron. Artinya kalau misalkan ada suatu benzena, nah di sini ada suatu benzena, kan prekursor atau reaksi awalnya suatu benzena. Ya oke, terus kemudian ya harus ada dulu CH3 ya, atau CH3 harus tersubstitusi dulu ya gitu ya, karena yang mengarahkan ke arah para itu si CH3, jadi CH3 harus ada dulu sebelum nitro ya gitu ya. Nah setelah ada CH3 gitu, nanti nitronya pasti ke posisi sejauh mungkin gitu ya. Kalau misalkan ya, ini sekaligus misalkan ada soalnya dirubah gitu ya. Kalau misalkan kamu malah nitro dulu yang dibuat ya, nah, ya saya buat aja di bawah ya biar mirip ya. Kalau nitro dulu yang dibuat, ingat di situ tertulis nitro itu mengarahkan ke arah meta.
Nah, sehingga ya, nah, saya tulis di sini nitro. Yang terjadi adalah ya seperti ini produknya. Ya, produk jadinya adalah meta metil nitrobenzen. Meta metil nitrobenzen. Nitrobenzen. Benzen. Jadi produknya adalah ini kan yang benar ya. Oke ya, terus kemudian ya kita lengkapi saja di sini reaksinya adalah CH3Cl ya. Sebentar ya. CH3Cl. Gitu kan? Terus kemudian nah artinya sebenarnya ada produk sampingnya kalau kamu lihat adalah HCl ya. Terus kemudian di sini adalah ya kita kasih katalisnya di sini FeCl3. Terus di sini adalah si HNO3 ya, atau saya tuliskan saja sama seperti itu. Di sini katalisnya H2SO4. Terus kemudian di sini ada si C2O kan, HUH atau H2O. Oke, jadi putus nyambungnya di mana? Putus nyambungnya adalah di sini ya. Sebentar ini kok agak. Nah, putus nyambungnya di sini. Nah, putus pertama di sini, itu kan. Terus yang kedua adalah di sini. Oke, nah, coba saya akan gambarkan hidrogennya di sini. Nah, ini ada hidrogen di sini. Oke ya. Nah, ini putusnya di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.